sehari-hari ini. Jadi webinar yang kedua kita di sore hari ini akan membahas tentang dari data menjadi insight, memahami proses-proses dalam data science. Proses dalam data science. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join dalam webinar ini. Jadi perkenalkan, nama saya Carmen Emanuela Divalisapali dari Universitas Samratulangi, jurusan Sistem Informasi, berada pada semester 5. Dan kita akan langsung masuk pada pembahasannya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu data. Jadi apa itu data science? Jadi data science itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data, di mana data yang kita kumpulkan bisa berasal dari berbagai sumber seperti survei atau media sosial yang dapat diubah data menjadi informasi yang berguna. Nah, kenapa data science itu penting? Data science itu menjadi penting karena membantu perusahaan memahami pelanggan dan pasar, di mana di era digital ini, keputusan yang diambil harus berbasis pada fakta dan bukan hanya sekedar pada intuisi atau kira-kira saja. Dan dengan analisis yang baik, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif, seperti menentukan produk apa yang harus dipromosikan, berdasarkan produk-produk apa yang biasa dilihat oleh konsumen, atau analisis kepuasan pelanggan berdasarkan komen-komen yang masuk. Nah, sekarang kita masuk pada proses-proses dalam data science. Jadi, sebelum data itu bisa menjadi informasi yang berguna, dia melewati beberapa proses. Dan proses yang pertama ada pengumpulan data. Nah, untuk melakukan pengumpulan data, kita harus mengetahui dulu. Jadi, ada beberapa jenis data. Jenis data yang umum tuh ada 2, yaitu ada data yang terstruktur. Ini dimana data struktur itu adalah data yang sudah terorganisir dengan baik seperti tabel di Excel yang terdiri dari kolom dan baris. Dan juga ada data yang tidak terstruktur atau tidak memiliki format tertentu. Contohnya seperti teks dari media sosial, gambar, atau video yang tidak bisa langsung dianalisis tanpa adanya proses tambahan. Kemudian dalam pengumpulan data kita juga harus tahu di mana kita akan mengumpulkan data-data tersebut. Jadi data-data tersebut dapat berasal dari sumber-sumber seperti yang pertama dari survei, di mana metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari orang-orang, misalnya melalui kuesioner online. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data dari sensor, yang contohnya seperti alat yang mengumpulkan data secara otomatis seperti suhu atau kecepatan kendaraan yang sering digunakan dalam industri-industri untuk pemantauan secara real time. Kemudian ada juga yang ketiga, sumbernya bisa berasal dari API atau Application Programming Interface, di mana API ini dapat memungkinkan kita untuk mengambil data dari aplikasi secara langsung seperti cuaca atau berita terkini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data dari media sosial seperti gambar-gambar dari Twitter, Instagram, atau retweet dari Twitter seperti itu, dan juga kita bisa mendapatkan data dari database yang ada. Nah, dan untuk mengumpulkan data secara efektif, kita dapat menggunakan alat dan aplikasi seperti Google Form untuk melakukan survei.
Dan juga kita harus melakukan bahwa data yang kita kumpulkan itu relevan dan akurat agar analisisnya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu setelah kita melakukan pengumpulan data dan datanya sudah terkumpul, kita akan melakukan pembersihan data, di mana pembersihan data ini adalah proses kedua dalam data science. Nah, kenapa kita harus melakukan pembersihan data? Kita harus melakukan pembersihan data karena pembersihan data adalah langkah yang sangat krusial, karena data yang kotor seperti adanya duplikat atau kesalahan dapat menghasilkan analisis yang salah dan tidak akurat jika kita tidak memastikan kualitas data tersebut sebelum menganalisis. Semua insight yang kita peroleh bisa jadi tidak berguna atau bahkan menyesatkan. Nah, dalam pembersihan data ada beberapa teknik yang biasanya umum digunakan dalam pembersihan data. Yang pertama ada menghapus duplikat, di mana pada proses ini kita menghapus data yang dia ada lebih dari satu supaya dia tidak terhitung double. Kemudian yang kedua ada menangani data yang hilang, di mana ada beberapa cara untuk menangani data yang tidak lengkap. Kita bisa mengisi nilai yang hilang. Jika nilai yang hilang cuma sedikit, tidak sampai setengah dari banyaknya data, mungkin kita bisa mengisi dengan nilai seperti rata-rata dan sebagainya. Tapi dan juga kita dapat menghapus nilai yang kosong-kosong, kita bisa hapus barisnya jika itu tidak terlalu penting. Lalu yang ketiga ada normalisasi data, di mana pada proses ini kita mengubah data ke dalam format yang seragam, misalnya mengubah semua teks menjadi huruf kecil atau huruf besar. Lalu setelah kita melakukan pembersihan data, kita akan masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu proses eksplorasi data atau biasa disebut dengan exploratory data analysis atau EDA. Nah, apa itu EDA? Jadi EDA atau exploratory data analysis adalah proses untuk mempelajari dan memahami data sebelum melakukan analisis lebih lanjut, di mana ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk menemukan pola, tren, dan juga anomali dalam data, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa yang ingin kita analisis secara lebih dalam. Kita bisa mendapatkan informasi lebih awal tentang data tersebut sebelum kita menganalisisnya lebih dalam. Jadi seperti itu. Dan alat dan teknik yang biasa dipakai saat eksplorasi data itu yang pertama ada visualisasi data, di mana kita menggunakan grafik dan diagram untuk membuat data kita lebih mudah dilihat oleh orang. Contohnya grafik batang atau chart grafik batang yang bisa membantu membandingkan jumlah penjualan dari berbagai produk. Dan juga kita bisa menggunakan teknik yang lain, yaitu analisis statistik dasar, di mana dengan menggunakan statistik untuk memahami distribusi dan hubungan antara variabel seperti menghitung rata-rata dan deviasi dari suatu data set. Nah, di sini ada contoh dari visualisasi data, di mana ini saya memberikan contoh. Di sini ada dua gambar, yang pertama ada diagram batang, di mana diagram batang ini adalah diagram yang biasa digunakan untuk melihat
distribusi suatu kategori seperti contoh di slide ini ada kita dapat melihat distribusi murid-murid atau siswa di suatu kelas dengan warna favorit mereka, di mana siswa yang warna hijau adalah warna yang paling banyak difavoritkan oleh siswa di kelas tersebut, dan warna merah dan hitam adalah warna yang kurang difavoritkan oleh siswa di kelas tersebut. Kemudian di sini juga ada contoh grafik lingkaran yang menunjukkan persebaran profesi. Lalu setelah kita melakukan proses eksplorasi data atau AI, sehingga kita sudah mendapatkan beberapa informasi awal melalui data seperti informasi tentang distribusi atau hubungan antara variabel, kita bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu proses pemodelan data atau data modeling, di mana pemodelan data adalah proses untuk menciptakan model yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data, di mana model ini bisa digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, ada 3 jenis dari model. Jadi yang pertama ada model prediktif, di mana model ini berfungsi untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data yang ada, seperti memprediksi penjualan bulan depan dan yang lain-lain. Lalu ada model klasifikasi, di mana model ini mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda, seperti memprediksi apakah email tersebut adalah spam atau tidak, atau dia bisa memprediksi berdasarkan gambar. Misalnya kita ingin memprediksi ras anjing, jadi kita bisa mengumpulkan data tentang ras-ras anjing dan kita bisa memprediksi ras anjing. Kemudian yang ketiga ada model regresi, di mana ini memodelkan hubungan antara variabel untuk memperkirakan nilai. Misalnya kita akan memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi, dan juga kita bisa memprediksi harga rumah berdasarkan jarak dari stasiun ke tempat lain atau jarak dari rumah tersebut ke pasar swalayan. Kita bisa memprediksi harganya. Lalu setelah kita melakukan pemodelan data, prosesnya belum selesai karena kita harus mengevaluasi model yang telah kita buat tersebut. Apakah model tersebut berjalan dengan bagus atau dia masih salah dalam memprediksi sesuatu. Jadi kita akan menilai keakuratan dari model tersebut. Dan itu adalah mengapa evaluasi model itu penting, karena kita dapat melihat apakah model yang kita buat itu sudah akurat dan efektif atau masih perlu dilakukan peningkatan. Dan jika masih perlu, dan dalam evaluasi model ini ada beberapa metode evaluasi yang kita dapat gunakan untuk melihat apakah model kita sudah bagus atau belum. Yang pertama ada metode yang biasa disebut cross validation, di mana metode ini adalah metode yang menguji model dengan membagi data menjadi beberapa bagian nih. Jadi contohnya data itu dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya 5 bagian. Jadi dan model tersebut dilatih di 4 bagian dan diuji di bagian yang tersisa, karena dalam model kan kita harus melakukan training dan
testing. Jadi model itu di-training dalam 4 bagian, kemudian dites dalam 1 bagian yang terakhir. Lalu ada metode evaluasi yang kedua yang disebut pengukuran performa, di mana kita menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall untuk mengatur seberapa baik model kita bekerja. Jadi contohnya seperti jika kita memiliki model yang model tersebut tuh akan memprediksi 100 email dan 90 email prediksinya dinyatakan benar, maka akurasi dari model tersebut adalah 90% dan akurasi itu sangat baik. Jadi kita bisa menggunakan model tersebut untuk kepentingan dari perusahaan yang kita kerja di situ. Nah, setelah model sudah memiliki akurasi yang baik dan sudah tidak perlu peningkatan lagi, kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu interpretasi hasil dan pengambilan keputusan. Nah, cara kita menginterpretasikan hasilnya, setelah kita menganalisis data, kita harus memahami apa arti dari hasil analisis tersebut, karena kita yang melakukan proses-prosesnya, jadi tentu kita harus memahami mengenai model yang kita buat tersebut. Dan kita harus menjelaskan hasilnya dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain agar mereka dapat memahaminya dengan mudah. Kita harus menggunakan bahasa yang sekiranya dapat dipahami oleh orang yang akan kita presentasikan hasil dari model kita tersebut. Kemudian setelah itu kita dapat mengambil keputusan. Dan cara kita menghubungkan insight atau informasi-informasi yang kita dapat dari data dengan keputusan yang akan kita ambil. Jadi insight yang diperoleh dari analisis data harus digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa produk tertentu sangat populer, perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan produksinya dan atau menjalankan kampanye pemasaran untuk produk tersebut agar produk tersebut dapat lebih laku dan bisa membawa keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses-proses dalam data science, sehingga data yang sebelumnya dia dalam kondisi mentah belum berarti apa-apa dan belum bisa membawa keuntungan apa-apa, dia bisa menjadi informasi yang dapat membawa keuntungan bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi sebagai kesimpulan, proses data science dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan adalah perjalanan yang sangat penting untuk menghasilkan insight atau informasi yang akan berguna nantinya. Jadi setiap langkah itu memiliki peran yang krusial dalam menghasilkan analisis yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena jika kita hanya mengambil keputusan berdasarkan dalam dunia pekerjaan ya. Jika kita mengambil keputusan dalam dunia pekerjaan hanya berdasarkan perasaan saja atau kira-kira, itu tidak benar, karena setiap keputusan dalam dunia industri itu bagusnya didasarkan oleh data agar
dia akurat dan dia bisa membawa keuntungan bagi suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu pembahasan webinar kita pada sore hari ini. Jika ada teman-teman yang mungkin masih kurang mengerti dan ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Saya